Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semua hari ini? Pagi, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga meskipun di bulan Ramadan ini kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak ya. Iya, Pak. Oke, Baik, Pak. yang pertama Bapak absen terlebih dahulu mengenai kehadirannya. Yang pertama Putri Klasita, Hadir, Pak. terus Mbak Siti Nurofia, Hadir, Pak. terus Reza Zulfa, Hadir. baik. Anak-anak sudah hadir semua hari ini. Sebelum masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan na'budu wa jangan nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca doa selesai. Baik anak-anak, kemarin kan kita membahas mengenai budaya musyawarah. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur dan juga adil. Apakah dari anak-anak sudah tahu apa itu jujur dan apa itu adil? Sudah, Pak, dikit-dikit. Sudah, Coba Pak. jelaskan. Coba jelaskan apa itu jujur. Sekilas. Oke, kalau jujur itu apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Terus kalau adil itu apa ya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu, Pak. Oke, itu benar. Mungkin Bapak di sini saya menjelaskan lebih jelasnya mengenai perilaku jujur dan adil. Baik anak-anak, kita lihat PPT-nya. Berlaku jujur dan adil. Materi berlaku jujur dan adil ini meliputi tiga subbab anak-anak. Yang pertama yaitu pengertian, lalu yang kedua hubungan perilaku jujur dan adil dengan ayat Al-Quran, terus yang terakhir hubungannya dengan hadis. Seperti itu teman, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, yang pertama pengertian mengenai jujur dan adil. Jujur adalah perkataan atau perbuatan secara serta kata hati atau perasaan yang sesungguhnya yang sesuai dengan kenyataan apa adanya. Jadi yang dimaksud jujur adalah apa yang kita omongkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hati. Semisal Bapak Bapak ngomong A, maka yang di hati itu harus A. Tidak boleh apa yang dikatakan Bapak itu berlainan dengan yang ada di hati. Itu namanya orang munafik. Itu secara garis besarnya pengertian jujur begitu anak-anak. Terus adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya ialah tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Adil di sini luas ya anak-anak ya. Jadi yang dimaksud adil itu bukan sama persis, akan tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai porsinya. Tetapi dalam subjeknya itu tidak mengenal baik itu Bapak Guru, baik itu Presiden, baik itu orang biasa itu sama. Akan tetapi kembali lagi yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Semisal Bapak punya anak dua, yang satu SMA, yang satu SD, otomatis uang saku dari anak pertama dan anak kedua ini pasti beda. Karena apa? Karena yang satu udah besar, kebutuhannya banyak, dan yang kedua masih kecil, kebutuhannya sedikit. Itu otomatis kan berbeda. Jadi adil di sini tidak harus sama, akan tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu teman, seperti itu anak-anak.
Untuk slide selanjutnya, hubungannya jujur dan adil dengan Al-Quran. Itu ada 3. Yang pertama dengan surat Al-Maidah ayat 8-10. Yang kedua surat An-Nisa ayat 105. Dan yang ketiga surat An-Nahl ayat 90-92. Baik anak-anak, marilah kita membaca surat yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 8-10. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimankum sana'un qawmin ala ta'dilu. Ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu Wa'adallahu amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Lalu ayat selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 105. Mungkin Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca ayat ini, yaitu untuk Mas Reja, mungkin monggo dibaca Mas. G. Surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takul lil khainina khasima. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih untuk Mas Reja. Lalu untuk ayat selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 90-92. Monggo Mbak Alfia dibaca surat An-Nahl ayat 90-92. Oke, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih untuk Mbak Alfia. Mungkin dari ketiga ayat ini dari anak-anak kalian, dari anak-anak semua, apakah ada yang tahu mengenai kandungan dari ketiga ayat tersebut? Kalau tahu, anak-anak bisa mengacungkan tangan dan menjawab apa yang ada dalam kandungan ayat-ayat tersebut. Saya Pak, surat An-Nahl ayat 90-92. Oke, gimana Mas? Jelaskan. Kandungan surat An-Nahl ayat 90 yaitu berbicara tentang 3 macam kebajikan yang harus kita jalankan dan 3 macam kejelekan yang harus kita tinggalkan. Allah memerintahkan kepada kita
untuk berlaku adil, berbuat baik, dan membantu kerabat. Dan sebaliknya Allah melarang kita untuk melakukan fasyiyah, mungkar, dan melampaui batas. Keenam hal itu jelas mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Sedangkan ayat yang kedua mengandung satu perintah dan satu larangan. Perintahnya itu untuk menepati janji kita kepada Allah, dan sedangkan larangannya melanggar sumpah yang sudah kita ucapkan. Sedangkan ayat yang ketiga melarang kita untuk melakukan hal yang sia-sia dan merugikan diri sendiri. Perumpamaannya adalah seperti orang tua yang telah menenun kain sepanjang hari dan hampir selesai, tetapi jalinan tenun tersebut diurai kembali menjadi benang yang kusut. Ayat ketiga ini memberi pesan kepada umat manusia untuk tidak menggadaikan keimanannya, jalinan iman yang sudah dirajut sejak kecil sampai pudar karena hanya kepentingan materi saja. Mungkin itu, Pak. Baik, sangat lengkap sekali jawaban dari saudara Mas Reza ini ya. Mungkin dari anak-anak yang lain mau Saya, Pak. menjelaskan kandungan. Oke, Surat Mbak An-Nisa Putri. ayat 105. Yaitu Allah Ya. membenarkan bahwa Al-Quran itu berisi kebenaran yang dikirimkan kepada Rasulullah untuk mengadili perkara-perkara yang ada sesuai dengan hukum yang terdapat di dalamnya. Dan Allah memerintahkan Rasul untuk memutuskan suatu perkara dengan adil dan tidak membela orang yang salah. Terima kasih untuk Mbak Putri Klasita. Dari Mbak Alfia mungkin surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, Pak ya. Oke. Jadi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 itu dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk menegakkan keadilan. Nah, Islam itu memerintahkan kepada umat manusia, terutama umat Islam itu untuk bersikap adil kepada semua orang, kepada semuanya, pokoknya bersifat adil. Nah, bersifat adil ini tidak terbatas pada hubungan kepada manusia dengan Allah saja, tapi juga dengan diri sendiri dan sesama manusia. Jadi bersikap adil itu untuk semua orang. Gitu, Pak. Baik. Mungkin Bapak akan menambahkan mengenai kandungan dari ketiga ayat tersebut. Yang pertama yaitu kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Nah, kandungan dari surat ini yaitu ayat-ayat ini dengan tegas bahwasanya berbicara tentang kewajiban menegakkan keadilan, yaitu Islam memerintahkan umat manusia, terutama umat Islam, khususnya untuk bersikap adil. Jadi agama Islam menuntut kita, umat manusia khususnya umat Islam itu berperilaku adil. Nah, adil seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya adil itu tidak hanya sebatas hubungan kita dengan Allah, akan tetapi adil itu berlaku juga dari kita ke sesama manusia yang lain. Seperti itu, anak-anak. Terus kandungan surat An-Nisa ayat 105 yaitu yang mana kandungan ayat ini yaitu membahas tentang penegasan bahwa Al-Qur'an adalah sumber keadilan dan mengarahkan manusia untuk berbuat adil di dalam bertindak dan menghukumi suatu perkara. Oleh karena itu fungsi Al-Qur'an adalah menegakkan keadilan. Jadi ayat surat An-Nisa ayat 105 ini menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu sendiri berfungsi untuk menjadikan sumber keadilan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, mungkin tambahan dari Bapak itu saja ya mengenai kandungan dari ketiga ayat tersebut. Selebihnya kalian tadi sudah menjelaskan secara lengkap. Lalu untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungannya perilaku jujur dan adil dengan hadis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh riwayat Bukhari Muslim yaitu alaikum bis sadaqi fa inna sidqi yahdi ilal birri ilal bahri ilal jannah. Nah, setiap perilaku jujur maka akan Allah catat dalam kebaikan. Nah, kebaikan tersebut akan menjadikan manusia itu
dimasukkan ke dalam surga. Intinya dari hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita manusia berbuat jujur dan juga berbuat adil, niscaya Allah akan mencatat itu sebagai bentuk kebaikan. Nah, bentuk kebaikan tersebut akan yang membawa kita ke dalam surganya. Jadi seperti itu, anak-anak. Mungkin penjelasan mengenai perilaku jujur dan adil sudah cukup. Dari anak-anak, apakah ada yang belum jelas dan mau ditanyakan mungkin? Oh ya, mungkin dari anak-anak ada yang apa ya? Ada yang mengganjal, Pak, bagaimana hukumnya bohong dalam kebaikan? Nah, itu bohong dalam kebaikan itu tidak masalah selama tidak melanggar kodrat-kodrat yang ada. Semisal tergantung konteksnya. Jadi, semisal gini, bohong dalam kebaikan, misal ada orang yang mau membunuh si A misal, ya seperti cerita Nabi Muhammad lah. Nah, si orang ini yang mau membunuh ini tanya ke si B, si A itu ada di mana. Nah, kita itu harus bohong lah. Soalnya kalau kita jujur, otomatis si A ini akan dicari oleh orang yang membunuh tersebut. Jadi bohong dalam kebaikan itu tidak masalah selama konteksnya itu tidak melenceng dari norma-norma yang ada atau tidak melenceng dari syariat Islam. Seperti itu. Alangkah baiknya kita itu manusia harus jujur dalam kehidupan sehari meskipun itu pahit, seperti itu. Jadi meskipun kalian menerima cobaan apapun, menerima ujian apapun, kita harus selalu jujur dalam mengakuinya. Seperti itu, anak-anak. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bapak kasih tugas ya, mengerjakan buku paket. Minggu depan dikumpulkan ya, anak-anak. Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, cukup sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Iya, Pak. sama-sama.